Jumpa kembali di dalam channel kita, di dalam pokok pembahasan besar kita, yaitu di dalam khotbah narasi, dan bagaimana kita mencoba mempelajari dengan sesama bagian-bagian yang ada yang perlu kita perhatikan di dalam kita melakukan khotbah narasi. Ada beberapa hal yang sebetulnya perlu kita mengerti bahwa khotbah narasi merupakan bagian bagaimana kita membuat khotbah itu menjadi sebuah cerita. Tetapi bukan hanya sekedar cerita, tetapi bagaimana menyampaikannya dengan baik. Di dalam proses penyampaian tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa faktor seperti karakter, tokoh, alur cerita, dan terutama bagian yang perlu kita perhatikan adalah bagian yang disebut dengan dialog. Nah, di dalam pokok pembahasan kita pada hari ini, saya ingin membahas tentang masalah dialog. Sehingga bukan hanya kita mengerti alur cerita, karakter tokoh-tokoh cerita, tetapi juga bagaimana percakapan dialog itu terbentuk. Nah, sekarang bagaimana proses dialog itu terbentuk di dalam sebuah khotbah narasi. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan bila kita melakukan khotbah narasi tersebut. Secara khususnya membentuk sebuah percakapan atau dialog. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan adanya faktor yang disebut dengan faktor konteks, latar belakang, dan sejarah dan kebudayaan. Bagaimanapun juga kita berfokusnya tetap ada di dalam Alkitab. Percakapan-percakapan atau kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan. Dalam hal itu konteks budaya, dalam hal ini juga di dalam konteks sejarah. Nah, untuk memahami konteks sejarah dan budaya di dalam Alkitab, kita perlu mempertimbangkan dengan beberapa perhatian-perhatian khususnya. Nah, hal ini bisa kita munculkan dengan kita memahami kata-kata yang ada di dalam dialog yang ada di dalam Alkitab. Nah, gaya penulisan para penulis Alkitab ini menjadi pelajaran tersendiri yang harus kita gali, yang harus kita usahakan untuk bisa memahami khotbah, untuk memahami isi khotbah yang ada yang kita ambil di dalam Alkitab. Nah, demikian juga kita ketika kita mencoba merelevankan percakapan itu di dalam kehidupan masa kini. Konteks sejarah, budaya itu menjadi pertimbangan yang ada. Kata-kata yang begitu sangat sulit di dalam teks itu harus kita ejawantakan di dalam sebuah pemahaman yang lebih mudah sehingga jemaat masa kini itu bisa menerimanya. Seperti hal-hal yang ada di dalam masa-masa bahasa-bahasa yang sudah dimulai diperbaiki di dalam Alkitab. Dan kita perlu memperhatikan dalam hal ini adalah melakukan apa yang disebut dengan studi kata. Nah, dengan kita memahami studi kata, kita akan mempertimbangkan hal-hal yang kita akan juga mendapatkan hal-hal yang memang maksimal di dalam kita berdialog dengan teks dan berdialog dengan jemaat yang ada. Oleh sebab itu, konteks latar belakang sejarah budaya di dalam hal ini adalah analisa kata menjadi bagian yang tidak bisa tidak kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan sebuah bagian yang begitu baik dengan kita memahami pemahaman berdialog di dalam kita membangun sebuah alur, sebuah cerita. Dan yang kedua adalah karakteristik. Dialog itu membutuhkan karakteristik dari lakon-lakon yang ada. Si lakon A, apakah dia sebagai protagonis, antagonis, atau tritagonis, itu menjadi peran. Baik si A, si B, si C, dan si D, di dalam dia menempatkan dia berdialog harus menjadi bagian. Dari situlah kita akan menemukan sifat-sifat atau karakter-karakter yang kita temukan di dalam kita menghasilkan sebuah alur cerita. Demikian juga kita memahami di dalam
memahami kisah di dalam Alkitab. Karakteristik bisa kita dapatkan bagaimana dia meluap-luap, bagaimana dia memahaminya itu di dalam emosi, di dalam dia beradaptasi, ya, itu perlu kita mendapatkan satu perhatian, sehingga kita juga bisa menemukan dialog dan karakteristik si lakon itu menjadi satu bagian yang apik di dalamnya. Bagaimana dia memilih kata, bagaimana dia nada suaranya, bagaimana bahasa tubuhnya. Mungkin hal-hal seperti ini kita perlu imajinasi di dalam kita menentukan karakteristik daripada lakon dan dialog yang ada. Mana yang lebih dulu? Tentu kita harus memahami karakter itulah yang akan menghasilkan sebuah dialog. Nada suara perlu kita perhatikan, gaya suara, modelnya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah karakteristik yang indah di dalam kita memahami sebuah alur narasi. Motivasi karakter, ya. Di dalam ini kita perlu mempertimbangkan alasan dibalik kata-kata dan tindakan karakter dalam kita berdialog. Hal-hal apa saja yang menjadi pembicaraan, hal-hal apa saja yang mereka harus lakukan, hal-hal apa saja yang perlu mereka ketika mereka berbicara, kenapa mereka berbicara seperti itu. Nah, ini adalah disebut dengan motivasi karakter. Di dalam motivasi karakter kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada di dalam latar belakang tokoh yang ada. Sehingga di dalam kita memahami motivasi karakter, kita tahu betul apa yang disebut dengan konfliknya dialog, puncaknya alur, dan motivasi daripada sebuah karakter yang ada. Nah, di dalam berdialog ada muncul yang disebut dengan konflik. Apa itu konflik? Tentu dalam hal ini bagaimana menciptakan dialog-dialog itu menciptakan atau mengarahkan kepada puncaknya sebuah cerita. Kita perlu memperhatikan di dalam faktor dialog ini adalah yang disebut dengan pesan moral dan pesan teologisnya apa. Perlu kita pahami supaya di dalam kita memahami sebuah konflik yang ada, di dalam kita mencapai pada sebuah puncaknya, kita tahu betul bahwa dialog itu merupakan pesan yang harus disampaikan di dalam sebuah cerita yang mengandung sebuah prinsip gagasan yang seperti apa? Apakah dia bersifat moralistis ataukah dia bersifat teologis. Nah, bagaimana hubungan dia dengan tokoh-tokoh yang lain? Konflik-konflik apa yang muncul di sana? Nah, kita perlu mempertimbangkan antara hubungan ini. Apakah dia sebagai sahabat, apakah dia sebagai lawan, apakah dia sebagai di dalam keluarga atau dia di luar keluarga. Atau hubungan-hubungan seperti apa di dalam dia menciptakan sebuah karakter di dalam sebuah konflik. Konteks Alkitab dan konteks teologi perlu kita perhatikan supaya konflik itu merupakan sebuah pesan khotbah yang ingin kita sampaikan di dalam kita menyampaikan sebuah dialog. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian kita akan menghasilkan sebuah pengajaran dan aplikasi yang perlu mempertimbangkan pesan apa yang akan dicapai, tujuan apa yang akan kita raih di dalam kita melakukan pengajaran dan aplikasi. Nah, dalam mengaji sebuah dialog narasi di dalam Alkitab, penting untuk menjaga sebuah keseimbangan antara pemahaman historis, kebudayaan, dan relevansinya dengan sekarang dengan menggunakan sebuah jembatan yang kita sebut juga jembatan komunikasi dan teologis. Nah, bagaimana pesan itu disampaikan, pendekatan seperti apa yang perlu kita lakukan di dalam kita berdialog. Cerita perlu mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu alur sebuah cerita, karena harus ada. Yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah dialog. Yang seringkali diabaikan adalah unsur dialog. Bercakap-cakap
di tengah-tengah kita membangun sebuah pesan atau kisah yang ada di dalam. Kiranya pemahaman ini menolong kita untuk kita mengerti bahwa kalau kita sedang menafsirkan sebuah kisah yang ada unsur narasinya, maka kita perlu memperhatikan bagian-bagian tersebut, mencatatnya, lalu kita mengambil bagian yang akan kita jadikan di dalam pesan khotbah kita, dan akhirnya kita akan menjadi sebuah pesan yang menarik untuk kita sajikan kepada para jemaat yang ada, dan sehingga kita tahu betul apa yang kita berikan kepada jemaat menjadi bagian yang indah. Kiranya hari ini akan menjadi sebuah motivasi kita untuk menggali Alkitab, secara khususnya di dalam Alkitab yang berjenis genre narasi. Kiranya pemahaman ini yang singkat ini di dalam konteks dialog akan menolong kita untuk menemukan apa yang menjadi pesan di dalam pesan khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.